Nah, saudara, untuk mengetahui terkait dengan bagaimana ataupun juga dengan apa solusi yang terbaik untuk bisa menjaga kondusivitas dari situasi yang terjadi beberapa hari ini, sudah terhubung bersama kita Kiai Haji Marsudi Suhud, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Selamat pagi, Pak Kiai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsudi atas kesempatan untuk bergabung dalam dialog di Breaking News pada pagi hari ini. Pak Marsudi, saya langsung saja dengan pertanyaan. Kemarin Presiden Prabowo sudah melakukan konferensi pers terkait dengan apa yang menjadi keinginan, keresahan masyarakat dijawab oleh Presiden dan juga Ketua Umum Partai Politik bersama pimpinan DPR, DPD dan juga MPR. Dari MUI sendiri melihat situasi ini untuk menjaga kondusivitas, apa yang harus dilakukan sebenarnya di tengah masa yang masih ingin menyampaikan aspirasinya? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, Indonesia telah berjalan mengikuti sebagai negara demokrasi yang terbuka kepada rakyatnya untuk bisa menyampaikan aspirasinya melalui bersama-sama atau yang terkenal dengan demonstrasi. Dan ketika disampaikan juga, alhamdulillah, pemerintah melalui presiden, yang presiden juga telah mengambil input-input masukan dari beberapa tokoh-tokoh agama yang ditemui oleh presiden dan juga mengambil masukan-masukan dari tokoh-tokoh partai melalui ketua-ketuanya yang kemudian presiden menyampaikan bahwa semua yang diminta atau katakan para pengunjuk rasa meminta untuk pemerintah melakukan sesuatu, presiden telah menjamin permintaan-permintaan masyarakat melalui penyampaian pendapat di publik ini akan dilaksanakan. Wabil khusus yang permintaannya kepada DPR, dari pimpinan partai pun sudah memulai untuk menjawabnya dengan dinonaktifkannya beberapa orang yang dianggap mengganggu ketertiban dalam berbahasa. Nah, ketika demikian, saya sendiri mengapresiasi kepada baik DPR atau pemerintah melalui presiden, karena pada dasarnya pemerintah atau penguasa atau pembuat kebijakan itu jika ada masukan-masukan atau kritik yang membangun ataupun hal-hal yang masih dianggap kurang untuk diperbaiki, itu prinsipnya yambaghi li sultani ayastamia ila syaka wa ro'yah. Prinsipnya penguasa atau pembuat kebijakan ini untuk mendengarkan rakyatnya, itu satu. Nomor dua, wa yatafaqqada ahwalahum, dan mau memperhatikan keadaan mereka. Kalau keadaan mereka, kondisi ekonominya itu masih kurang baik, itulah yang inti nantinya diutamakan, dipikirkan. Nomor tiga, wa ya'mala bimuqtadul adli, bahwa ketika terjadi apapun harus bertindak berdasarkan keadilan, berdasarkan hukum. Dan ini janji pemerintah, janji presiden akan segera ditindaklanjuti dan akan segera dilaksanakan. Ketika ini sudah disampaikan oleh presiden, dan presiden adalah pemimpin tertinggi di Republik Indonesia ini, maka sebaiknya jikapun hari ini, besok, atau lusa masih ada
yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka publik, sampaikan saja, tapi tolong semuanya ini harus bisa menjaga ketertiban bersama, menjaga keamanan bersama, menjaga kenyamanan bersama. Yang saya maksud ketertiban bersama adalah ketertiban umum, kita wajib menjaganya. Karena dasarnya adalah wa min a'dhami maqasidil imamah ayuk minar ra'iyah fi amwalihim wa anfusihim wa a'radihim. Bahwa tujuan adanya pemerintahan, pembuat kebijakan, dari DPR, MPR sampai Presiden, semuanya yang paling utama adalah memberikan satu keamanan. Keamanan untuk semuanya, baik untuk individu-individu atau untuk keamanan publik. Nomor satu, keamanan di bidang apa? Fi amwalihim, dalam hal keamanan tentang harta benda, kepemilikan, baik itu milik publik atau milik pribadi-pribadi, diharapkan untuk saling bisa menjaga keamanan fi amwalihim, dalam harta-hartanya, wa anfusihim, dan jiwanya. Kita sama-sama jangan sampai ada korban lagi ke depan, maka sampaikanlah dengan baik, sampaikanlah dengan tertib, karena semuanya di antara orang per orang pun wajib menjaga keamanan anfusihim, jiwanya. Yang ketiga, harus bisa dan mampu menjaga wa'a'rodihim, dan kehormatannya. Kehormatan antara yang menyampaikan pendapatnya dan kehormatan antara yang menjaga keamanannya, dan kehormatan antara yang membuat kebijakan publiknya dan kehormatan yang menjadi pemimpinnya. Semuanya kita jaga kehormatannya. Kehormatannya rakyat juga harus dijaga, kehormatan pimpinan juga harus dijaga, kehormatan perwakilannya juga harus dijaga. Karena pada dasarnya setiap individu adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua adalah pemimpin, karena kita hendaknya satu sama lain mengingatkan, intinya jaga ketertiban, walaupun hari ini atau besok masih ada yang akan menyampaikan pendapat di muka umum. Oke, Pak Kiai, kalau dari MUI melihat apa yang disampaikan oleh Presiden menanggapi apa yang diinginkan oleh masa kemarin yang berunjuk rasa, menurut Anda ini adalah sebuah niat baik, Pak Kiai, untuk ke depan dari pemerintah ingin mendengarkan, pun juga kemarin disampaikan akan melakukan dialog dari Presiden, meminta kepada DPR untuk menerima masa, berdialog, mendengar aspirasi. Menurut Anda ini adalah sebuah itikat baik dari pemerintah pun juga legislatif pada akhirnya untuk mau merubah apa yang selama ini dikritik. Ini sekarang ini tatanan baru, mau menjadikan ini sebagai sebuah diskusi bersama. Ya, betul sekali bahwa pada prinsipnya mestinya ini Presiden minta atau tidak minta, lembaga perwakilan kita, DPR kita, itu mestinya, karena saja mereka sebutannya saja perwakilan. Maka ketika perwakilan yang mewakilkan rakyatnya minta sesuatu, menyampaikan sesuatu, ya harus didengar. Nah, kalau harus didengar bukan ditinggal pergi, ya harus dirangkul, malah bahkan didatengin, diajak diskusi, diajak musyawarah, ada apa sih, dengarkan. Jangan malah ditinggal pergi, jangan malah diolok-olok, jangan malah, nah itulah kira-kira. Maka tadi yang di depan saya sampaikan, pemerintah atau yang mendapatkan perwakilan itu harus mampu satu, mendengarkan. Ayastamnya, mendengarkan. Nah, kalau nanti sudah mendengarkan itu artinya musyawarah.
tidak perlu diperintah oleh presiden atau disampaikan oleh presiden atau tidak, karena ini sudah kewajibannya perwakilan untuk mau mendengarkan kepada orang yang mewakilkan. Syukur-syukur wayatafaqqadah walau mau memeriksa ngeliat ke bawah keadaan masyarakat kayak apa sih, datengin malah didatengin ke bawah. Gitu. Itulah kira-kira. Nah, wayak malah bimuqtadul adli, keadilan yang dituntut ini kan situasi ekonominya lagi susah, lah kok malah rasanya ditambahin gaji yang sangat besar menjadi tidak tepat. Lah dari situ kita saling introspeksi dan insya Allah ke depan sudah saling matanglah kita, matang, dan karena ada pengalaman-pengalaman, maka insya Allah kalau kita saling menjaga ini, ke depan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa besar dan bangsa yang beradab, yang mampu secara psikologi atau secara badani, mampu kita menekan diri sendiri untuk tidak melakukan kemadorotan atau kerusakan. Oke, Pak Kiai, ini juga kemarin kita mengutip juga apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa dalam mengamankan situasi mereka yang melakukan demonstrasi, para demonstran ini bahwa harus mengedepankan sesuatu yang bersifat humanis. MUI melihat bagaimana kita mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Presiden, sesuatu yang humanis dengan apa yang dilakukan di lapangan oleh aparat ini dalam mengamankan demonstran. MUI punya sarannya atau imbauannya, tapi sebelum dijawab Pak Kiai, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih saudara, masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Maris Haron dan juga narasumber saya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Syuhud. Pak Marsudi, kita lanjutkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi bahwa untuk melakukan pengamanannya dalam demonstrasi tersebut pentingkan, ini kuncinya adalah humanis untuk pengamanan. Dari MUI sendiri melihat realitas dari humanis ini, pengamanan secara humanis ini seperti apa? Ya, bahwa semuanya dalam konteks hubungan sosial masyarakat antara keluarga, antara bapak dengan anak-anak, dengan bapak guru dengan murid, atau bahkan pimpinan dengan yang dipimpin, pemerintah dengan rakyatnya, itu semua memang dasarnya mestinya semua dilakukan dengan secara humanis. Secara humanis itu adalah konteksnya nyambung antara satu dengan lainnya. Antara yang menyampaikan dengan yang disampaikan, dan antara yang menerima, yang menyampaikan dengan menerima, dan yang barang yang disampaikan itu balik itu sampai. Kalau sudah sampai, nanti menyampaikannya dengan senyum, nerimanya juga dengan senyum. Tidak dengan kekerasan dan kecurigaan. Nah, bisanya ada kekerasan karena di situ ada kecurigaan yang informasinya dianggap tidak nyambung. Kalau connecting people, satu sama lain connect, itu menyampaikan dengan senyum, menyampaikan dengan kedip mata, menyampaikan dibarengi dengan ngasih kopi, itu lebih nyambung daripada kalimat-kalimat yang mungkin tidak tepat disampaikan. Makanya ketika kita intinya sambung menyambung, itu betapapun keras yang akan disampaikan, sesuatu yang mungkin kurang sangat besar sekali yang akan disampaikan, tapi ketika diawali dengan connecting people dulu, antara penjaga ketertiban dan yang menyampaikan pendapatnya, yang demonstrasi, itu insya Allah akan ketemu. Kalau sudah ketemu, itu kita akan nyaman, enak, kepenak. Lah, karena pada dasarnya, man aradal haqqo falayastaghil bil muta'awil. Barang siapa yang menginginkan kebenaran itu bisa tercapai,
yang disampaikan oleh satu pihak menyampaikan, satu pihak menerima. Yang terpenting maka fala yastagil bil muta'awil. Maka janganlah sampai kita sibuk dengan orang kalimat-kalimat atau alasan-alasan yang membuat kita menjadi tidak nyambung. Ya, banyak kalimat yang membuat kita tidak nyambung, yang kita sebut hubungan yang humanis antara pemimpin, antara yang dipimpin dan lainnya. Dan alhamdulillah saya apresiasi pada Presiden. Presiden sudah membuka diri dengan terbuka, dan para pimpinan partai dan juga para pimpinan ormas yang sudah menghimbau kita akan menjadi negara besar yang bermartabat, mutamadin, kita kalau semuanya dilakukan secara humanis, secara kemanusiaan. Melihat kita manusia, nggak bisa dilukai juga, yang lain juga nggak bisa dilukai juga. Kata-katanya juga demikian, jangan pakai kata-kata yang melukai antar satu dengan lainnya. Oke, Pak Kiai, kalau kita melihat tadi pun juga disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyampaikan bahwa ini terkait dengan kondusivitas, boleh berdemonstrasi tapi hindarilah anarkistis, karena ada beberapa yang tadi dibacakan fasilitas umum yang memang pada akhirnya terkena dampak dari itu untuk masyarakat yang lebih luas. Dari MUI sendiri, apalagi kita tahu bahwa dalam agama ya tidak dibenarkan untuk merusak sesuatu yang bersifat untuk berguna bagi masyarakat umum. Seperti apa, Pak? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Bahwa kita menolak kerusakan itu harus didahulukan. Betapapun kita menyampaikan masoleh, kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan kritik-kritik membangun, tapi darul mafasid itu harus muqaddam, bahwa menghindari kerusakan, ingat, menghindari kerusakan harus diutamakan. Biar nyampe, kebaikannya biar nyampe. Coba bayangkan, Gubernur tadi menyampaikan yang rusak dalam waktu tanggal 25 sampai kemarin itu sudah dihitung sekitar 55 miliar. Itu rusak. Nah, ketika rusak, seminggu tanggal 8 besok segera diselesaikan. Itu memakan biaya. Selain memakan biaya juga memang itu milik kita, milik publik, milik rakyat. Ini yang milik rakyat. Lah kalau yang ternyata ikut rusak juga milik pribadi, lalu siapa yang akan membetulkan kalau enggak pribadi itu sendiri? Maka jelas ajaran agamanya, hindari untuk membuat kerusakan-kerusakan. Betapapun kita itu lagi menginginkan satu hal yang sangat besar, maka kekuatan besar ini juga digunakan untuk menghindari kerusakan. Jangan sampai kekuatan besarnya kita, si penyampai pendapat, atau kekuatan besarnya kita yang menjaga ketertiban, itu hanya untuk digunakan sampai titik jangan sampai ada kerusakan. Makanya disampaikan al-haqqu la ya'rifu bil qadri wa inama ya'rifu bisidqi. Kebenaran itu tidak dikenal dengan besarnya kekuasaan. Karena besarnya kekuasaan bisa melakukan apa saja jadi benar, ya tidak. Tetapi kebesaran itu hanya dikenal dengan kejujuran dan kebenaran, menjaga jangan sampai ada kerusakan. Ayo bareng-bareng, kalau hari ini masih ada yang mau menyampaikan pendapat, ya ayo sampaikan bareng-bareng kalau dianggap kemarin belum cukup. Tapi kalau saya lihat, ya saya lihat Presiden sudah menyampaikan insya Allah akan segera ditindaklanjuti. Itu artinya
sudah mendengarkan, presiden yang mendengarkan, DPR mendengarkan, insya Allah para menteri pun ya turut mendengarkan, dan pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan partai politik juga turut mendengarkan. Nanti kalau ternyata ini diabaikan lagi, ya kita sampaikan lagi nanti. Yang terpenting kalau amar ma'ruf ini kan kategorinya amar ma'ruf. Amar ma'ruf ya bil ma'ruf gitu. Nahi mungkar ya bil ma'ruf. Ketika kita memerintahkan kebaikan ya dengan cara yang baik. Ketika kita melarang kemungkaran juga dengan yang baik. Jangan amar ma'ruf bil mungkar. Nahi mungkar malah dengan bil mungkar, itu jangan sampai begitu. Yang terpenting hari ini baik dari level bawah, seorang pemimpin di RT, di RW, sampai lurah, camat, bupati, wali kota, sampai presiden, saya yakin ini mereka semuanya turut mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan. Begitu pula tokoh-tokoh agama juga alhamdulillah turut mendengarkan. Ketika turut mendengarkan, maka himbauan kita menjadi pendengar yang baik, itulah humanis. Kita menyampaikan sesuatunya dengan kalimat yang baik dan juga cara yang baik. Inilah yang disebut humanis. Jangan sampai ke depan malah tambah ada yang rusak lagi. Cukup semuanya, saya mohon ini cukup. Jangan sampai di daerah-daerah pun terus ada yang membuat kerusakan. Sampaikanlah amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf juga. Ya. Ini sebuah pesan baik secara religi tapi juga secara kebangsaan terhadap tata cara bagaimana kita menyampaikan pesan, baik itu dari mereka yang mendemonstran maupun juga ini pemerintah eksekutif maupun di legislatif. Tapi tahan dulu sebentar Pak Kiai, karena ini ada update terkini dari situasi di depan kantor atau gedung DPR MPR Senayan Jakarta, di mana kalau Anda melihat dari visual udara drone yang Kompas TV punya, bahwa pengamanan masih berlangsung di halaman gedung DPR MPR. Tetapi di bagian depan, kalau Anda lihat, situasi lalu lintas terkini terbilang lancar. Tak ada penumpukan kendaraan maupun juga kepadatan kendaraan di depan gedung DPR. Sampai saat ini juga masih belum terlihat adanya massa yang datang. Yang kabarnya adalah dari mahasiswa, namun tadi dari laporan jurnalis Zefanya Situmeang masih terus mengkonfirmasi apakah betul akan dilakukan hari ini demonstrasi di depan gedung DPR MPR ini. Tapi dari visual yang Anda bisa lihat yang kami berikan saat ini, bahwa masih belum terlihat adanya kedatangan massa maupun penumpukan massa di depan gedung MPR DPR, pun juga lalu lintas di depan terbilang lancar untuk dilalui oleh kendaraan yang ingin melintasnya. Dan saudara, untuk mengetahui lagi informasi terkini dan juga terkait dengan bagaimana aspirasi ataupun pendapat dikemukakan tanpa menyertakan ada tindakan anarkis di depan, kita akan tetap lanjutkan di Breaking News Kompas TV. Tapi sebelum itu, saksikan jeda berikut. Dan saudara, kita akan melanjutkan dialog bersama Wakil Ketua MUI, ada Kiai Haji Marsudi. Kiai masih bersama kami dengan lintang di Breaking News Kompas TV, Kiai. Alhamdulillah masih join terus. Baik. Untuk kebaikan. Baik Kiai, mungkin yang bisa menjadi penenang kita semua, apa yang harusnya kita lakukan sebagai warga Indonesia begitu, melihat sepekan kemarin secara mental, secara psikis, secara pikiran kita terkuras, terfokus semuanya dengan aksi demo dan unjuk rasa. Apa yang harusnya kita lakukan sebenarnya? Yang kita harus lakukan lagi ini,
khusus untuk para penyampai keinginan atau pendapat. Orang-orang yang mau menyampaikan pendapat ini rata-rata sudah punya konsep menyampaikannya, maka biasanya ada pimpinannya. Begitu pula pendapatnya pun sudah terkonsep dengan baik. Yang harus diperhatikan di sini, ketika yang mau menyampaikan pendapat dengan grupnya, rombongannya sudah tertata dengan baik, yang harus diingatkan satu, yaitu penumpang gelap. Di sini kadang bagi yang demonstrasi yang menyampaikan pendapatnya sudah terukur, terorganisir dengan baik, kalimatnya, kata-katanya disampaikan dengan baik pula. Tapi di sisi lain ada kelompok penunggang gelap yang mungkin dari awal niatnya itu sudah tidak baik, niatnya. Karena dari niatnya sudah tidak baik, maka akan melakukan sesuatu yang tidak baik, yang mafsadah, yang merusak. Maka dengan demikian, dari para masyarakat yang menyampaikan pendapat juga waspada. Di kanan kiri kita, ada enggak yang orang-orang ketika itu dianggap sangat kita tidak harapkan. Banyak orang yang memang seolah-olah mau dukung ikut demonstrasi dengan baik, tapi sesungguhnya itu kelompok yang akan melakukan sebaliknya. Maka inilah dari seluruh masyarakat yang akan menyampaikan pendapat, waspada. Waspada dengan ini. Jika ada kelompok-kelompok semacam ini, ya sampaikan dengan baik kepada petugas, kepada siapa saja agar bisa ditangani dengan baik. Karena yang kayak gini akan ada saja. Dalam pepatah Arab itu disampaikan, man saat sarirotuhu kanat akibatuhu. Barang siapa yang niatnya dari awal sudah melakukan tidak baik niatnya, maka buruk pula yang akibatnya. Lah, kelompok yang semacam ini kita waspadai bareng-bareng, karena kadang-kadang ini disebut penumpang gelap. Lah, penumpang gelap ini yang memang susah, pakai bajunya ya sama kadang-kadang, tapi perilakunya tidak sama. Nah, ketika perilakunya dan sesuatu hal yang dilakukan itu adalah kerusakan-kerusakan, bareng-bareng, baik penjaganya, Pak polisinya, atau bahkan kita sebagai anggota yang lagi melakukan demonstrasi, waspadai itu. Itu terpenting, penting sekali. Baik, menjaga dari penumpang gelap supaya kita juga harus lebih sadar, lebih sensitif begitu ya akan lingkungan kita saat melakukan aspirasi kita kepada pemerintah dan juga wakil rakyat. Tapi Kiai Haji begini, bagaimana sih kita tidak mudah terprovokasi? Kita tahu masyarakat sedang di kondisi yang tidak baik-baik saja, mungkin ditambah dengan amarah yang menumpuk begitu. Nah, kondisi seperti ini itu tadi yang memudahkan kita untuk ditunggangi lah seperti itu, atau terprovokasi oleh penumpang gelap tadi yang Kiai Haji bilang begitu. Seperti apa kita harus menahan diri semua agar kita tidak mudah terprovokasi begitu, tergoda melakukan anarkisme begitu, ada vandalisme, kerusakan fasilitas umum. Karena di posisi seperti itu kan kita pasti akan mudah untuk terpantik begitu ya, Kiai. Ya, tanda-tandanya begini. Tanam dulu di hati dan pikiran kita bahwa darul mafasid muqaddam, bahwa kita menolak kekerasan, menolak kerusakan, itu sudah ada di hati kita. Kita tidak akan melakukan kekerasan, kerusakan-kerusakan yang menimbulkan kerusakan, itu dulu. Nah, kok tiba-tiba ada ini satu kelompok yang kalimatnya kalimat membawa dan mengajak untuk bikin kerusakan, waspadai.
tinggalkan itu atau bahkan dicegah kalau sampai melakukan itu. Siapa saja. Dan ini kewajiban individu-individu kita. Baik ini yang diatur oleh agama kita atau bahkan diatur oleh hukum wad'i atau hukum-hukum kita yang melarang untuk berbuat kejahatan dan melarang untuk melakukan kerusakan. Itu dilarang baik oleh hukum agama atau oleh hukum pemerintah kita. Nah, karena itu larangan oleh agama dan oleh hukum perintah kita, dipatok di pikiran dan hati siapa saja yang akan membuat kerusakan, itu bukan grup kita, itu musuh kita. Maka ingatkan mereka, atau maka deketi mereka, atau sampaikan, laporkan mereka. Sehingga kita bisa menjaga keutuhan kita sendiri dan menjaga ketertiban dan menjaga orang yang niatnya baik dengan tidak baik itu nanti akan ketahuan, kelihatan. Nah, karena apa? Kita sesungguhnya lagi mau menyampaikan tuntutan kita kepada masyarakat, kepada pemerintah, yang juga alhamdulillah pemerintah juga sudah memberikan respon positifnya. Tinggal kita mengharapkan kepada pemerintah itu semuanya dilakukan dengan adil. Karena pada prinsipnya al-adlu asasul mulk, bahwa keadilan adalah pondasi dari pemerintahan kita. Coba bayangkan ketika kejadian kayak kemarin sudah langsung dilaksanakan dan dipublikasikan, polisi melakukan publikasi, melakukan pengadilan terhadap oknum yang mungkin dianggap salah. Nah, itu lagi berjalan dan masyarakat juga mengetahui. Yang semacam ini juga kita apresiasi. Presiden juga kita apresiasi. Nah, ketertiban ini yang bisa memilah dan memilih siapa teman kita dan siapa sesungguhnya yang akan merusak nama baik kita, nama baik kelompok yang menyampaikan pendapat padahal itu sudah berusaha keras gitu, tiba-tiba ada orang yang nyelonong berbuat sebaliknya, maka itulah sesungguhnya yang kita waspadai. Baik, kewaspadaan harus penuh disiagakan kita untuk menjaga hati, menjaga ketenangan. Semoga semuanya tetap berjalan kondusif. Terima kasih Kiai Haji Marsudi Syuhid, Wakil Ketua Umum MUI, telah berbincang dengan kami di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, demikianlah Breaking News Kompas TV. Setelah ini Anda akan menyaksikan program-program lainnya untuk mengikuti situasi terkini di DKI Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Linta Budiastuti, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.